warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah dengan NIM 212.345 dari kelas TBI 5B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun akademik 2024-2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian dari akidah Islamiyah. Akidah berasal dari bahasa Arab yaitu aqoda, yang berarti mengikat dengan kuat atau membuat simpul. Dalam konteks agama, akidah merujuk pada keyakinan atau kepercayaan yang kuat yang dipegang oleh seseorang secara istilah. Akidah adalah keyakinan dasar yang menjadi landasan hidup seseorang dalam beragama, khususnya dalam Islam. Akidah mencakup hal-hal yang harus diyakini seorang muslim, seperti keesaan Allah, para nabi, kitab-kitab suci, malaikat, dan hari kiamat, dan yang terakhir yaitu takdir. Jadi Islamiyah berasal dari kata Islam yang dalam bahasa Arab yang berarti penyerahan atau kepatuhan kepada kehendak Allah. Kata Islamiyah berarti yang berhubungan dengan Islam. Jadi ketika digabungkan menjadi akidah Islamiyah, istilah ini mengacu pada keyakinan atau kepercayaan yang berlandaskan ajaran Islam. Jadi akidah Islamiyah berarti keyakinan dasar yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu beralih ke topik yang kedua, yaitu dasar-dasar akidah Islamiyah. Ada beberapa dasar. Yang pertama yaitu dasar normatif akidah Islamiyah. Dasar normatif merujuk pada sumber-sumber utama ajaran Islam yang menjadi landasan pokok dalam memahami akidah, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam konteks ini, akidah Islamiyah adalah keyakinan yang dijelaskan secara langsung oleh wahyu Al-Quran dan penjelasan Rasulullah, yaitu hadis. Keyakinan ini mencakup hal-hal yang harus diimani seorang muslim, seperti halnya keesaan Allah atau tauhid, kenabian dan kerasulan para nabi, keberadaan malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan terakhir takdir Allah. Jadi secara normatif, akidah Islamiyah adalah keimanan yang tidak boleh ditolak atau diragukan oleh seorang muslim, karena ia bersumber dari wahyu ilahi yang bersifat tetap, absolut, dan tidak berubah. Pemahaman akidah normatif menekankan pada kewajiban mengikuti keyakinan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul tanpa mempertanyakannya kembali. Yang kedua yaitu dasar filosofis akidah Islamiyah. Dasar filosofis adalah pendekatan rasional dan reflektif terhadap akidah, yang dimana seseorang menggunakan akal dan logikanya untuk memahami dan memperkuat keyakinan. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan argumen-argumen rasional yang mendukung kepercayaan Islam, sehingga akidah tidak hanya menjadikan keimanan sebagai dogmatis, tetapi juga bisa dipahami melalui nalar. Beberapa poin penting dalam pendekatan filosofis. Yang pertama yaitu penggunaan akal, yang dimana untuk memperkuat keimanan seperti memahami konsep tauhid melalui analisis logika, misalnya argumen tentang adanya Tuhan yang satu sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua yaitu perenungan terhadap alam dan kehidupan, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat menguatkan keyakinan terhadap ajaran Allah. Dan yang ketiga itu menjawab pertanyaan-pertanyaan skeptis yang mungkin timbul seputar keimanan dengan menggunakan pendekatan rasional dan ilmiah. Yang tadi adalah dasar dari akidah Islamiyah. Ada dua, yang pertama tadi itu normatif dan yang kedua itu filosofis. Berlanjut ke teori atau poin ketiga.
sebentar. Yaitu tentang akidah Islamiyah yang bersifat inklusif dalam berakidah sangat penting karena dalam menciptakan harmoni, toleransi, dan kesatuan di tengah masyarakat yang beragam. Inklusivitas dalam berakidah tidak berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi lebih kepada sikap berakidah, kepada sikap terbuka, maksudnya menghormati keperbedaan dan tidak memaksakan pandangan agama kepada orang lain. Ada beberapa alasan mengapa pentingnya bersifat inklusif dalam berakidah. Yang pertama yaitu menciptakan kerukunan antar umat beragama. Jadi dalam dunia yang semakin plural, ada beragam keyakinan dan pandangan keagamaan. Sikap inklusif membantu mencegah konflik dan ketegangan antara kelompok agama yang berbeda. Tentunya dengan saling menghormati keyakinan masing-masing, umat Islam dapat hidup berdampingan secara alami dengan orang-orang yang beda agama dari agama lain. Yang kedua yaitu mewujudkan toleransi dalam beragama. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran dan menghormati keyakinan orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 dengan arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sikap inklusif ini mengandung prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh Islam, di mana setiap orang bebas memeluk agama yang diyakini tanpa paksaan. Dengan bersifat inklusif, umat muslim menunjukkan bahwa mereka menghargai kebebasan berkeyakinan sebagai hak dasar setiap individu. Yang ketiga yaitu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang sangat inklusif dan penuh kasih sayang, baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim. Dalam perjanjian Madinah misalnya, Rasulullah menetapkan dasar hidup bersama antara komunitas muslim dan non-muslim di Madinah, menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadikan penghalang untuk hidup dalam kebersamaan dan harmoni. Yang keempat yaitu menghindari fanatisme dan ekstremisme maksudnya. Fanatisme dalam berakidah seringkali melahirkan sikap keras, intoleran, dan eksklusif, dan bisa memicu konflik dan perpecahan. Dengan bersifat inklusif, seseorang terhindar dari sifat ekstrem dalam beragama yang dapat merusak hubungan sosial dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Inklusivitas membantu menjaga keseimbangan antara keyakinan yang kuat dan sikap toleransi. Yang kelima yaitu memperkuat dakwah Islam. Sikap inklusif membuat dakwah Islam lebih diterima oleh masyarakat luas. Dengan menunjukkan sikap terbuka, ramah, dan penuh kasih sayang, Islam dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh orang-orang yang belum mengenal ajarannya. Sebaliknya, sikap eksklusif yang menutup diri dari dialog dan interaksi dengan kelompok lain dapat menimbulkan citra negatif terhadap Islam. Yang keenam yaitu mengakui kemanusiaan universal. Islam mengajarkan bahwa seluruh umat berasal dari asal-usul yang sama, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sikap inklusif dalam berakidah berarti mengakui kesetaraan dan persaudaraan sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan ataupun suku. Dalam konteks internal umat Islam, sikap inklusif juga penting untuk mencegah
perpecahan antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan atau mazhab. Islam mengenal berbagai aliran pemikiran seperti Sunni, Syiah, dan lainnya. Dengan bersikap inklusif, perbedaan ini dapat dijadikan sebagai rahmat, bukan sebagai sumber perpecahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.